Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Dayanda dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan IMPADA Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi pendidikan agama Islam yang mencakup apa definisi dan urgensi agama, kemudian bagaimana hakikat manusia menurut Islam, dan yang selanjutnya hak asasi manusia menurut pandangan Islam. Yang pertama ada apa definisi dan urgensi agama. Secara etimologi, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang menunjukkan pada sistem kepercayaan Hinduisme dan Buddhisme di Indonesia. Agama terdiri dari kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau atau pergi. Dengan demikian, agama adalah sejenis peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan serta mengantarkan manusia menuju keteraturan dan ketertiban. Dalam bahasa Inggris, kata agama itu diartikan religion, yaitu keyakinan kepada Tuhan untuk disembah sebagai pencipta dan penguasa alam. Yang kedua ada bagaimana hakikat manusia menurut Islam. Dalam Al-Quran terdapat 3 istilah kunci yang mengacu pada pokok manusia. Yang pertama itu ada basyar. Dalam Al-Quran disebut sebanyak 27 kali. Konsep basyar selalu dihubungkan dengan sifat-sifat biologis manusia seperti makan, minum, seks, berjalan-jalan, rasa senang, kebahagiaan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada al-insan. Dalam Al-Quran disebut sebanyak 65 kali. Kata insan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, insan dihubungkan dengan konsep manusia sebagai khalifah atau pemikul amanah, digambarkan sebagai makhluk istimewa berbeda dengan hewan. Yang kedua, insan dihubungkan dengan posisi negatif, manusia cenderung zalim dan kafir, tergesa-gesa, bakhil, berbuat dosa, dan lain-lain. Yang ketiga itu insan dihubungkan dengan proses penciptaannya. Yang ketiga ada al-nas, paling sering disebut dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 240 kali. Al-nas mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini dapat kita lihat dari 3 segi. Yang pertama, dikenal dengan ungkapan wamin al-nas, yang artinya dan di antara sebagian manusia. Dengan ungkapan tersebut, dalam Al-Quran ditemukan kelompok manusia yang menyatakan beriman, tetapi sebetulnya tidak beriman, yang menyekutukan Allah dan hanya memikirkan dunia dan lain-lain. Kedua, dengan ungkapan aksar al-nas, bahwa sebagian besar manusia mempunyai kualitas rendah, baik dari segi ilmu maupun iman, dan tidak bersyukur. Dan ada juga manusia yang bersyukur, yang selamat dari siksa Allah dan yang tidak diperdaya setan. Yang ketiga, Al-Quran menegaskan bahwa petunjuk Allah bukan hanya dimaksudkan kepada manusia secara perorangan, tetapi juga manusia secara sosial. Yang ketiga itu ada hak asasi manusia menurut pandangan Islam. Dalam Al-Quran yang pertama itu ada hak hidup. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam membuat kerusakan di muka bumi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Yang kedua itu hak mendapatkan keadilan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Ketiga, hak mendapatkan penghidupan. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan
orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Quran Surat Al-Dzariyat ayat 19. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.